Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar geografi. Nah, sebelum itu kita tentu harus tahu dong apa sih geografi itu. Nah, geografi berasal dari bahasa Yunani, di mana geo artinya bumi dan grafien artinya tulisan atau gambaran. Nah, geografi sendiri pada awalnya ditemukan oleh Eratosthenes dalam bukunya yang berjudul Geographica. Oleh karena itu, ia dijuluki sebagai Bapak Geografi Dunia. Sedangkan Bapak Geografi Indonesia adalah Erwin Tarto. Geografi pada awalnya berarti tentang muka bumi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan muka bumi, baik flora, fauna, iklim, tanah, maupun manusia. Lambat laun, manusia menyadari bahwa yang mereka ketahui tentang muka bumi ternyata masih terbatas. Dan pada pertengahan abad ke-20 Masehi, Claudius Ptolemaios mengungkapkan pendapatnya bahwa geografi adalah suatu penyajian dengan peta dari segala permukaan bumi yang menunjukkan kenampakan secara umum. Nah, lebih lanjut lagi, geografi terbagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama aspek formal dan kedua aspek sosial. Aspek formal berguna untuk kelangsungan hidup manusia, seperti flora, fauna, udara, tanah, dan iklim. Sedangkan aspek sosial berfungsi untuk kegiatan atau aktivitas manusia. Selanjutnya yaitu objek geografi. Objek geografi juga terbagi menjadi dua, di mana ada objek material dan objek formal. Objek material sendiri berupa fenomena geosfer, di mana diantaranya ada biosfer, atmosfer, hidrosfer, litosfer, antroposfer, dan juga pedosfer. Dan yang kedua yaitu objek formal, di mana objek formal ini merupakan cara pandang untuk melihat fenomena geosfer. Nah, yang kedua, ilmu-ilmu penunjang geografi. Ilmu-ilmu penunjang geografi terbagi menjadi dua. Yang pertama, geografi fisik, dan yang kedua, geografi sosial. Geografi fisik terbagi menjadi 10 cabang. Yang pertama, geologi. Geologi artinya ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, sejarah, dan proses perkembangan bumi. Yang kedua, geomorfologi. Artinya, ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk muka bumi dari segala proses yang menghasilkan bentuk-bentuk tersebut. Yang ketiga, hidrologi. Artinya, ilmu yang mempelajari tentang perairan darat. Yang keempat, oseanologi. Artinya, ilmu yang mempelajari tentang sifat fisik dan kimia air laut. Yang kelima, klimatologi. Artinya, ilmu yang mempelajari tentang iklim. Yang keenam, meteorologi. Artinya, ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Yang ketujuh, vulkanologi. Artinya, ilmu yang mempelajari tentang gunung api. Yang kedelapan, seismologi. Artinya, ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Yang kesembilan, geofisika. Artinya, ilmu yang mengkaji tentang sifat-sifat bumi bagian dalam dengan metode fisika. Yang kesepuluh, biogeografi. Artinya, studi tentang penyebaran makhluk hidup secara geografis di permukaan bumi. Nah, yang kedua, geografi sosial. Geografi sosial terbagi menjadi 9 cabang. Yang pertama, geografi manusia. Artinya, cabang geografi yang mengkaji tentang aspek sosial, ekonomi, dan budaya penduduk. Yang kedua, antropogeografi. Artinya, cabang geografi yang mempelajari penyebaran bangsa-bangsa di muka bumi dilihat dari sudut pandang geografi. Yang ketiga, geografi politik. Artinya, cabang geografi yang mengkaji kondisi-kondisi geografis ditinjau dari sudut politik atau kepentingan negara. Yang keempat, geografi regional. Artinya, cabang geografi yang mempelajari suatu kawasan tertentu secara khusus. Yang kelima, sosiologi. Artinya, ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Yang keenam, geografi penduduk. Artinya, cabang geografi yang mempelajari tentang jumlah penyebaran dan komposisi penduduk. Yang ketujuh, geografi ekonomi. Artinya, cabang geografi yang mengkaji tentang kegiatan ekonomi penduduk dalam satu ruang wilayah tertentu. Yang kedelapan, geografi pedesaan. Artinya, cabang geografi yang mengkaji tentang kondisi-kondisi wilayah pedesaan, termasuk masyarakatnya dari sudut pandang geografi. Yang kesembilan, geografi kota. Artinya, cabang geografi yang mengkaji tentang keadaan wilayah kota, termasuk masyarakatnya dari sudut geografi. Materi selanjutnya tentang objek studi geografi. Objek studi geografi adalah geosfer yang meliputi litosfer atau lapisan batuan
hidrosfer atau lapisan air, atmosfer atau lapisan udara, dan biosfer atau lapisan kehidupan, dan antroposfer manusia dan hubungan lingkungan alam. Litosfer, hidrosfer, dan atmosfer dan biosfer merupakan unsur-unsur fisik muka bumi yang dipelajari dalam geosfer fisik. Sementara atmosfer, khususnya tingkah laku manusia dalam menghadapi lingkungan alam, dipelajari dalam geosfer penduduk, geografi ekonomi, geografi sosial, dan geografi politik. Selanjutnya tentang kajian objek studi geografi. Yang pertama, kajian litosfer, antara lain tentang bentuk-bentuk permukaan bumi, proses-proses yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk permukaan bumi, dan perorganisasian wilayah di daratan, perairan, dan udara. Yang kedua, kajian hidrosfer, meliputi jumlah, mutu persebaran, dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan air. Yang ketiga, kajian atmosfer, meliputi cuaca dan iklim. Yang keempat, kajian biosfer, meliputi sejarah, pertumbuhan, dan persebaran kehidupan. Yang kelima, kajian antroposfer, meliputi kependudukan, permukaan, dan lingkungan hidup manusia. Untuk lebih lanjutnya lagi, objek studi geografi bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya ruang lingkup geografi. Rod Marpey dalam bukunya The Scope of Geography mengemukakan 3 pokok ruang lingkup studi geografi. Yang pertama, persebaran dan keterkaitan penduduk di muka bumi dengan sejumlah aspek-aspek keruangan serta bagaimana manusia memanfaatkannya. Yang kedua, keterkaitan interaksi antara manusia dengan lingkungan fisik yang merupakan salah satu bagian dari keanekaragaman wilayah. Yang ketiga, kajian terhadap region. Pada kenyataannya, ketiga ruang lingkup studi geografi tersebut telah berintegrasi dengan analisis region atau analisis wilayah. Sebab analisis region merupakan telaahan yang komprehensif dan terpadu antara unsur-unsur wilayah, serta faktor wilayah yang kita teliti, unsur-unsur fisik dan sosial dari wilayah itu, serta jalinan interaksi dan interrelasi antara unsur-unsur wilayah itu. Karena itu, para ahli geografi sepakat bahwa yang menjadi aspek kajian geografi ialah region. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan bagan berikut ini. Konsep esensial geografi. Geografi pada hakikatnya merupakan studi tentang gejala-gejala yang nyata dalam kehidupan manusia. Beberapa konsep esensial geografi sebagai berikut. A. Konsep lokasi. Konsep lokasi dalam geografi dapat menganalisis aspek positif dan negatif suatu tempat di permukaan bumi. Lokasi dalam geografi terbagi dua. Yang pertama adalah lokasi absolut. Lokasi absolut yaitu lokasi yang berdasarkan letak garis lintang dan garis bujur. Yang kedua, lokasi relatif. Lokasi relatif yaitu berdasarkan suatu wilayah terhadap wilayah lain di sekitarnya. Konsep jarak. Jarak merupakan pembatas yang bersifat alami. Jarak berkaitan erat dengan lokasi karena jarak menjadi suatu ukuran yang menjadi pemisah antar wilayah atau tempat. C. Konsep keterjangkauan. Keterjangkauan berkaitan dengan mudah atau tidaknya suatu wilayah dapat dijangkau oleh sarana transportasi dan komunikasi. D. Konsep pola. Pola berkaitan dengan kecenderungan bentuk fenomena geografi di permukaan bumi, seperti pola pemukiman atau pola aliran air sungai. Konsep morfologi. Konsep morfologi berkaitan dengan bentuk atau relief permukaan bumi. F. Konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif, sempit, dan paling menguntungkan. G. Konsep nilai guna. Nilai guna fenomena geografi atau sumber daya di permukaan bumi bersifat relatif antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. H. Konsep interaksi. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih dapat menimbulkan gejala, kemampuan, permasalahan baru. F. Konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area mengemukakan adanya perbedaan corak atau karakteristik antar wilayah di permukaan bumi. Yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran atau fenomena yang menyangkut fenomena fisik maupun fenomena non-fisik. Prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan dasar mengkaji dan mengungkapkan gejala atau masalah geografi di permukaan bumi. Secara teoretis, prinsip geografi yaitu sebagai berikut. A. Prinsip persebaran. Prinsip persebaran dapat digunakan untuk menggambarkan gejala dan fakta geografi dalam peta serta mengungkapkan hubungan antara gejala geografi yang satu dengan yang lain. B. Prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi digunakan untuk menganalisis hubungan antara gejala fisik dan non-fisik. C.
prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi dalam geografi untuk memberikan gambaran jauh tentang gejala dan masalah geografi yang dianalisis. D. Prinsip kronologi. Dengan prinsip kronologi dapat dianalisis gejala fakta dan masalah geografi ditinjau untuk penyebaran, interrelasi dan interaksi dalam ruang. Sekian dari kelompok 1, saya sebagai moderator Muhammad Dafarizwa. Saya Rifki Pusra. Saya Arsyatini Indah Putri. Saya Kamelia Sianini. Saya Muhammad Fatia Dua, Dan saya Indri Fitriani. Dan jangan lupa Like, komen. and subscribe. Terima kasih.